Bab 1095. Yang terpenting adalah takdir. Satria Lin tersenyum, "Bibi, dia tidak ada penyakit, tubuhnya sangat sehat. Hanya saja dia terus fokus pada pekerjaan, jadi tidak ada waktu untuk jatuh cinta." Seiring berjalannya waktu, tidak akan memiliki banyak perasaan pada wanita. Berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti. Kenapa mengatakan semua kekurangan, tidak ada kelebihan? Jadi bagaimana dia bisa memperkenalkan seseorang kepada orang lain? Ibu Gita mengira dia mengatakan hal-hal ini dengan sengaja untuk mempermalukan putrinya. Benar saja, ketika Satria Lin mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan Haniluo menjadi sedikit kesal. Itu normal. Lagi pula, siapa yang akan melihat putrinya memasuki lubang api? Metode pengenalannya terdengar tidak bisa diandalkan. "Maaf, temanku ini sangat sukses dalam pekerjaan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang perasaan. Dia biasanya tidak memiliki kebiasaan buruk, tidak merokok atau minum alkohol, juga tidak berjudi. Aku melihat karakter baik Nona Zhou, jadi ingin mencocokkan keduanya. Jika ini sedikit tidak sopan, aku minta maaf." Mendengar perkataan Satria Lin, Haniluo merasa lebih nyaman. Tidak apa-apa jika hanya perasaannya tidak terbuka. Hanya saja, Gita kami tidak terlihat cantik, sedangkan karir pihak lain sangat sukses, mungkin dia telah bertemu banyak wanita cantik. Tetapi masih tidak menyukai mereka, bagaimana bisa? Artinya adalah, bahkan tidak menyukai angsa, bagaimana bisa menyukai itik jelek? Gita di samping menatap Haniluo dengan kebencian. Apakah dia sungguh putrinya? Apa manfaat menyerangnya setiap saat? Cara ibu dan putrit ini bergaul membuat Satria Lin tertawa. Dia kembali berkata, "Ketika istriku bersamaku untuk pertama kalinya, dia sering kesal karena terlalu banyak wanita cantik di sekitarku. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap merasa tenang. Lagi pula, ada banyak kulit yang bagus di dunia ini, tetapi jiwa yang menarik adalah 1 dari 100. Kecocokan antara jiwa dan jiwa adalah yang paling penting." Haniluo berkedip. Kalimat ini sangat terpelajar dan mendalam, tetapi dia mengerti apa yang dimaksud Satria Lin. Mungkin ada banyak wanita cantik, tetapi kepribadian yang sama adalah yang terpenting. Mungkin, aku akan mencoba membuat janji dengannya, lain kali kalian bertemu. Gita akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata dengan lembut, "Tuan Lin, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi semua fokusku saat ini adalah toko. Mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal lain. Aku benar-benar minta maaf, maaf." Dia bahkan mengucapkan 2 kata untuk mengungkapkan permintaan maafnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Satria Lin benar-benar akan menjadi mak comblang untuknya. Ada orang di hatinya, dia juga tidak berpikir kencan buta adalah hal yang baik untuknya. Jadi sebelum dia benar-benar melupakan Andri Han, Gita tidak akan berkencan buta dengan siapapun atau bahkan mengembangkan hubungan apapun. Saat dia pulang akhir-akhir ini, tidak tahu berapa banyak orang yang menyuruhnya untuk berkencan buta. Tetapi Gita menolak semuanya, dan ini menyebabkan banyak gosip. Tidak apa-apa, karena kamu masih tidak ingin fokus dalam hal ini, maka tunggu sampai kamu punya waktu nanti. Lagi pula, aku tidak berpikir dia punya rencana untuk menikah dalam 2 tahun terakhir. Tapi, Satria Lin mengangkat alisnya, mungkin juga aku yang salah, mungkin jika menemukan cinta sejati, dia akan langsung menikah. Berbicara sampai ini, Gita merasa Satria Lin agak aneh, orang ini. Mengapa terus mengatakan tentang temannya? Jelas itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi mungkin karena mereka memiliki hubungan yang baik, jadi tidak tahan untuk menyebutnya, dan dia juga tidak keberatan. Jadi Gita tersenyum pada Satria Lin dan tidak menjawab lagi. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak tertarik. Satria Lin tidak memaksakan apapun, dan kemudian pergi setelah duduk sebentar. Gita menghela nafas lega. Haniluo melirik Gita,
dasar anak nakal, aku lihat kamu ingin melajang sampai tua. Mendengar itu, Gita mengangkat bahu tanpa daya, lalu tertawa, tidak ada yang salah dengan menjadi lajang. Pada sore hari, seorang pelanggan tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Gita. Bosku, kenapa toko ini tidak mengantarkan makanan? Aku ingin memesan makanan di XX, tetapi tidak dapat menemukan toko kalian. Kadang-kadang aku tidak mau keluar ketika sudah lelah pulang kerja, tapi aku rindu ramen kalian. Dapatkah memberikan layanan delivery? Layanan delivery food. Gita tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Karena di aplikasi ada biaya pemrosesan yang cukup mahal, dan ramen akan kehilangan rasa aslinya jika dibiarkan lama, jadi Gita tidak pernah berpikir untuk menggunakan aplikasi. Orang ini adalah pelanggan lama di toko, Gita hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan mempertimbangkan layanan delivery food. Aku akan membuat kartu nama nanti, tetapi jika toko terlalu sibuk untuk mengantar, layanan pemesanan akan dibatalkan. Tidak apa-apa, yang penting ada layanan, lebih baik daripada tidak. Setelah itu, Gita kembali berdiskusi dengan ayah dan ibu Zhou. Ayah Zhou segera mengangguk. Antarkan saja, lalu kenakan biaya sedikit untuk pengirimannya. Lagi pula, aku tidak tahu cara memasak, tetapi aku familiar dengan akrab dengan kota utara. Biarkan aku yang mengantarkannya kemanapun. Ayah, Gita mengerutkan alis, meskipun kamu tidak tua, tetapi juga tidak muda lagi. Biarkan kamu keluar untuk mengantarkan makanan, lebih baik aku tidak membuka toko. Omong kosong apa? Berani merendahkan ayahmu. Lagi pula, kamu tidak tahu bahwa ada kata tua dan kuat. Putriku yang membuka toko dan aku membantu mengantarkan makanan, apa ada masalah? Gita, lakukan apapun yang kamu inginkan, biarkan ayah yang mengerjakan pekerjaan kotor dan melelahkan. Saat mengatakan hal-hal ini, ayah Zhou seolah menjadi tempat berlindung putrinya, mata Gita memerah. Tidak apa-apa Gita, berlari lebih baik untuk tubuh, biarkan dia pergi. Setelah masalah dikonfirmasi, Gita dengan cepat menerapkannya, menemukan seseorang untuk mencetak kartu nama, dan kemudian mendapatkan telepon takeaway dan WeChat memesan pengiriman makanan layanan. Setelah membuatnya, akan memberikan kartu nama ketika pelanggan tiba, dan mereka yang membutuhkannya secara alami akan mencarinya. Pada awalnya, ada lebih sedikit orang yang menelepon, jadi ayah Zhou yang mengantarkannya sendiri. Kemudian, ketika ada banyak takeaway, Gita tidak ingin ayah Zhou bekerja terlalu keras, jadi dia pergi untuk mengantarkannya sendiri. Arthur Xiao akan datang di hari Minggu dan akan membantu. Setelah beberapa waktu, ayah Zhou dan istrinya memandang Arthur Xiao dengan sangat senang. Terkadang Han Luo menarik putrinya untuk berbicara secara pribadi. Arthur Xiao sangat baik, aku rasa kamu harus mempertimbangkannya. Gita sakit kepala ketika dia mendengar ini. Faktanya, dia telah memberitahu Arthur Xiao berkali-kali bahwa dia tidak harus datang untuk membantu, dan dia tidak mampu membayar. Arthur Xiao berkata bahwa dia tidak perlu membayarnya kembali, karena itu sukarela. Jadi Gita ingin membayar gajinya, tetapi dia menolak untuk menerimanya. Gita menyuruhnya untuk tidak datang lagi. Siapa yang menyangka setiap akhir pekan dia masih saja datang, Gita sangat tidak berdaya. Bu, jangan sebut itu, aku dengan dia tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Apakah kamu masih memikirkan orang yang mencampakkanmu sebelumnya? Apa bagusnya pihak lain sehingga kamu terus mengingatnya? Arthur Xiao adalah orang tampan dengan karakter yang sangat baik. Kamu jangan melewatkan kesempatan ini. Apa yang ibu katakan ini, yang terpenting dalam hubungan cinta adalah takdir. Besok Andri Han keluar. Bersambung.